Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Adalah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyara ila ma huwal afdalu fil bina'i biqaulihi. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada hal-hal yang paling utama dalam al-bina, dalam mulai si suami menemui istrinya dalam rangka membina rumah tangganya dengan ucapannya, wa fadilan nagurata syahri faqad fudila fil ayyami kul yaumul ahad. Dan mengenai mulai membina rumah tangga, utamakanlah permulaan bulan. Maka sungguh telah diutamakan mengenai hari-hari kul yaumul ahad. Katakanlah hari yang terbaik itu adalah hari Ahad. Akhbara rahimahullahu annal bina'a fi awal syahri afdalu min akhirih lima yurja min najabatil waladil mukawwani inda ziyadatil qamari. Syekh Ibnu Yamun rahimahullah memberitahukan sesungguhnya mulai membina rumah tangga, mulai menemuinya suami kepada istrinya itu dalam rangka membina rumah tangganya harus dilakukan di awal bulan. Hal itu lebih utama dibandingkan di akhir bulan, karena ada maksud yang ia bisa harapkan perihal dapat dimuliakannya anak yang akan terwujud saat bulan kian bertambah secara perlahan. Wa ghazzalikal gharasu fi awali syahri yuntiju aksara minal gharasi fi akhirih kama qalahul Qazwaini. Demikian juga menanam di awal bulan akan membuahkan hasil yang lebih banyak daripada menanam di akhir bulan, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Syekh Al-Qazwaini. Wa istahabbu ayyakuna fi syawwal ya hadits Aisyah al-Muqaddam. Dan disunahkan awal membina rumah tangga saat menemuinya suami pertama kalinya kepada istrinya, dan semua proses akad nikah dan resepsi pernikahan sudah disiapkan, sudah dilakukan, itu hendaknya
dilakukan semuanya di bulan Syawal. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu. Wal ghurratu bid-dami min asy-syahri wa ghairihi. Awwaluhu wal jam'u ghurarun mislu ghurfatin wa ghurafin. Kalimat al-ghurrah dibaca dhammah huruf ghainnya bila disandarkan mengenai bulan dan yang lainnya. Maka yang dimaksud adalah awal bulan atau awal segala sesuatu. Wal jamu ghurarun. Jama dari kalimat ghurrah adalah ghurarun. Sama seperti kalimat ghurfatun, jamaknya adalah ghurafun. Wal ghuraru salasu layalin min awali syahri. Dan yang dimaksud ghurar atau ghurrah adalah 3 malam dari setiap permulaan bulan. 3 malam pertama dari setiap bulan itu, maka dia disebut ghurrah. Qalahu fil misbahi. Demikian keterangan yang dinyatakan pengarang dalam kitab Al-Misbah. Wa akhbara anna al-bina'a fi yawmil ahadi afdalu min sa'iril ayami. Syekh Ibnu Yamun memberitahukan bahwasanya mulai membina rumah tangga, menata kehidupannya suami bersama istrinya itu semuanya dilakukan di hari Ahad. Itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Jadi semua dilakukannya di hari Ahad. Cari hari Ahad yang bertepatan dengan awal bulan. 5 ruyan Sayyidina Ali karamallahu wajha min anna Allah azza wa jalla ibtada fihi khalqas samawati wal arda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajha yang menerangkan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memulai penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu faqala yaumu gharasin wa imaratin lianna Allah ibtada fi khalqad dunya wa imarataha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari Ahad, lalu beliau bersabda, hari itu adalah hari menanam dan penuh keramaian. Karena sesungguhnya Allah pada hari itu telah memulai penciptaan dunia dan keramaiannya. Lakinnal ladzi alaihi al-aktsaruna wa huwa al-aswahu anna Allah ta'ala ibtada khalqal alami yaum as-sabti. Namun pendapat yang dianut oleh sebagian besar ulama mengenai hal itu dan merupakan pendapat yang sahih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan alam pada hari Sabtu. Bal qala Suhaili fi Raudil Anfi innahu lam yakul innahu ibtadahu yaumal ahadi illa ibnu Jarir fanzurhu. Bahkan Syekh Suhaili berkata dalam kitab Ar-Raudul Anfi, sesungguhnya Nabi tidak bersabda bahwa sesungguhnya Allah memulai penciptaannya itu pada hari Ahad, melainkan ucapan tersebut adalah ucapan Syekh Ibnu Jarir. Maka perhatikanlah masalah itu. Wa mimma yustahabu fihi al-bina'u aidan yaumul jum'ati.
Dan di antara hari yang disunahkan di dalamnya mulai membina rumah tangga juga adalah hari Jumat. Makanya banyak orang yang melakukan akad nikah di hari Jumat. Karena memang ada kesunahan mulai membina rumah tangganya seseorang menjadi pasangan suami istri itu hendaknya bertepatan dengan hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu faqala yaumun nikahin wa khitbatin aidan nakaha fi Adam Hawa alaihi assalam wa Yusuf alaihi salam Zulaikha wa Musa binta Syuaib alaihi assalam wa Sulaiman alaihi salam Bilqisa. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan tentang hari Jumat, lalu beliau bersabda, itu hari menikah dan juga hari melamar. Pada hari Jumat telah menikah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha, Nabi Musa alaihissalam dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam, dan telah menikah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Wa sahha annahu alaihi salatu wassalamu nakaha fi Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan sungguh sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menikahi di hari Jumat Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Semoga Allah meridhai keduanya. Faidatani, ini ada dua faidah yang penting untuk kita jadikan pedoman. Al-ula, yang pertama, Rawa Al-Qamah bin Safwan an Ahmad bin Yahya marfu'at Tawakus 12 yawman fi sanati fa innaha tazhabu bil amwali wa tahtiqul astar. Faedah yang pertama, Al-Qamah bin Safwan telah meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Yahya secara marfu. Waspadailah 12 hari dalam setahun, karena sesungguhnya ke-12 hari itu dapat menghilangkan harta benda dan menyingkapkan tabir-tabir rahasia. Fakulna ma hiya ya Rasulullah. Lalu kami para sahabat berkata, 12 hari itu apa saja, wahai Rasulullah? Qala Sani Asyaral Muharram wa Ashiru Safar wa Rabiul Awal wa Samina Asyar Rabi'ul Sani wa Samina Asyar Jumadil Ula wa Sani Asyar Jumadil Saniyah wa Sani Asyar Rajabah wa Sadisa wa Ishri Sya'bana wa Arba wa Ishri Ramadana wa Sani Syawalin wa Samina Asyar Zilqa'dati wa Samina Zilhijjati. Beliau bersabda, hari-hari itu adalah tanggal 12 Muharram, tanggal 10 Safar, tanggal 4 Rabiul Awal, tanggal 18 Rabiul Tsani, tanggal 18 Jumadil Ula, tanggal 12 Jumadil Tsani, tanggal 12 bulan Rajab, tanggal 26 Sya'ban, tanggal 24 Ramadan, dan tanggal 2 Syawal, kemudian tanggal 18 Zulqa'dah, dan tanggal 8 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang harus diwaspadai oleh kita semua. Renungkan saja dan ingat, apabila kita ingin mengikuti sunnah Rasul,
Maka kita harus meniatkan di dalam hati melakukan semua petunjuk ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kita ta'zim, kita menghormati apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-saniyatu akhraja Abu Ya'la an Ibn Abbasin marfu'an. Yaumus sabti yaumu makrin wa khadi'atin wa yaumul ahadi yaumu gharsin wa bina'in wa yaumul isnaini yaumu safarin wa talabi rizkin wa yaumul sulasai yaumu hadidin wa ba'sin wa yaumul arbi'ai lil akhzi wal i'ta' wa yaumul khamisi yaumu talabil hawaiji wa dukhuli ala sultan wa yaumul jum'ati yaumu khitbatin wa nikahin. Faedah yang kedua, Imam Abu Ya'la meriwayatkan hadis marfu dari Sayyidina Ibn Abbas. Hari Sabtu adalah hari pembangkangan dan penipuan. Hari Ahad adalah hari menanam dan mulai membina rumah tangga pasangan suami istri. Hari Senin adalah hari bepergian dan mencari rezeki. Hari Selasa adalah hari kekerasan dan marah bahaya. Hari Rabu adalah hari untuk mengambil dan memberi. Hari Kamis adalah hari mencari berbagai kebutuhan dan masuk menemui para penguasa. Dan hari Jumat adalah hari meminang dan menikah. Selesai beberapa faedah, 2 faedah yang sudah dijelaskan oleh musannif. Wa mimma yunsabu li Sayyidina Ali karamallahu wajhahu fi zalika la ni'mal yawmu yawmus sabti haqqan li sayyidin in aradta bilam tirain wa fil ahadil bina'u li'anna fihi tabaddallahu fi khalqis samai. Di antara syair yang dihubungkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengenai hari-hari itu adalah: sungguh hari yang paling nikmat adalah hari Sabtu yang nyata dengan sebenar-benarnya untuk berburu jika engkau ingin tanpa ragu. Dan di hari Ahad dianjurkan membina rumah tangga, karena sesungguhnya pada hari Ahad Allah memulai penciptaan langit. Wa fil isnaini in safarta fihi satarji'u bin najahi wa bit sarai wa in turidil hijama fasulasa fafi sa'atihi harakud dimai. Dan di hari Senin, jika engkau bepergian di hari itu, maka pasti engkau kembali dengan kesuksesan dan kekayaan. Dan jika engkau ingin berbekal, maka di hari Selasa, karena di saat itu waktunya mengalir darah. Wa in syariba ru'un yawman dawa fa ni'mal yawmu yawmul arbi'a wa fi yawmil
خبيث قضاء حاج فإن الله يأذن بالقضاء. Dan jika minum untuk kesehatan di suatu hari akan obat, maka hari yang terbaik adalah hari Rabu, dan di hari Kamis untuk menunaikan kebutuhan, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan keinginan dengan putusannya. Wa fil jumu'ati tazwijun wa urusun wa lazzatur rijali ma'an nisa'i wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabiyyun aw wasiyul anbiya'i. Dan di hari Jumat untuk perkawinan dan resepsi pernikahan dan kelezatan laki-laki bersama istri-istrinya. Ilmu ini tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang nabi atau pewasiat para nabi. Summa asyara ila ma yutlabu fil walimati biqaulihi. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan hal yang disunahkan, yang dituntut dalam resepsi pernikahan dengan ucapan beliau, wal yuliman sahi walau bisyati kama atan naklan anir ruwati. Lakukanlah resepsi pernikahan, wahai sahabatku, walaupun hanya dengan seekor kambing, sebagaimana hadis yang datang dengan mengutip dari berbagai riwayat. Akhbara rahimahullahu ta'ala anna walimatal ursi matlubatun. Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, memberitahukan bahwasanya resepsi pernikahan itu dianjurkan, diharuskan. Wahal ala sabilul wujubi wal istihbabi. Apakah resepsi itu berhukum wajib ataukah hanya disunahkan? Qaulani. Itu terdapat dua pendapat. Wa yustahabu kaunuha ba'dal bina'i. Dan resepsi itu disunahkan, dilakukannya itu setelah mulai membina rumah tangga atau selesai akad nikah dilakukan, kemudian sang suami pada malam harinya menemui istrinya, dan keesokan harinya atau pada malam itu juga dilakukanlah suatu pesta atau resepsi pernikahan. Dihidangkan makanan-makanan untuk para tamu yang hadir. Wa yasulul mustahabu bima qadara alaihi ma lam yakun sarfan aw mubahadan. Dan kesunahan itu dapat diperoleh dengan hal yang mampu ia lakukan selama tidak ada pemborosan atau selama tidak ada tujuan membanggakan diri. Wa aqallu zalika syatun. Paling sedikit resepsi pernikahan itu 1 ekor kambing. Lima fi sahihil Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Ma'aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan resepsi pernikahan
terhadap masing-masing dari istri-istri beliau itu seperti apa yang beliau lakukan terhadap Zainab. Beliau menyelenggarakan resepsi pernikahannya dengan seekor kambing. Wa an Anas aidan anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi asarus sufratin. Dari Sayyidina Anas juga bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridai beliau, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada dirinya terdapat bekas warna kuning. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu kepadanya. Lalu ia memberitahukan bahwasanya ia telah menikahi wanita dari kaum Ansar. Qala kam sukta ilaiha. Beliau bertanya, berapakah kau haturkan mahar kepadanya? Qala zinatu nawatin min zahabin. Ia berkata, setimbangan bijian dari emas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlim walau bisyatin. Fa illam yaqdir ala syati famuddaini min syairin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakanlah resepsi pernikahan walaupun dengan seekor kambing. Jika engkau tidak mampu dengan seekor kambing, maka dengan 2 mud gandum. Wa huwa aqallu ma awlama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi. Dan itulah seberat 2 mud gandum resepsi yang paling sedikit yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan terhadap salah satu di antara istri-istri beliau. Fa fi sahih al-Bukhari an Safiyah binti Syaibah qalat awlama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min syairin. Lalu di dalam Sahih Bukhari dari Sayyidatina Safiyah binti Syaibah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan resepsi pernikahan terhadap sebagian istri beliau dengan hanya 2 mud gandum. Wa aulama sallallahu alaihi wasallam aidan ala Safiyah binti Huyayyin bihaisin wa huwa as-saminu wat-tamru wal-aqitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyelenggarakan resepsi pernikahan atas Safiyah binti Huyai dengan hais, yaitu dengan minyak samin, kurma, dan keju. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan kita mendapatkan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi